Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diceritakan oleh Bang Andre. Beliau ini adalah salah satu petugas keamanan di satu perkantoran. Namun pada kali ini beliau tidak akan menceritakan pengalaman mistis yang sehari-hari beliau ini pernah alami di dalam lingkup ruang pekerjaannya. Namun beliau ini akan menceritakan peristiwa dulu ketika beliau ini masih berusia kecil ya. Dan peristiwa ini terjadi di rumah beliau yang posisinya masih seperti sekarang. Jadi rumah Mas Andri ini memang agak jauh dari pemukiman warga, dan di belakangnya ini ada sawah yang sangat luas. Jadi posisinya memang rumah Mas Andri ini tidak jauh dari sawah, dan dari sawah itu pun ukurannya tidak jauh juga dari pemakaman atau komplek pemakaman umum. Ada satu peristiwa di mana Mas Andri ini merasakan aneh. Kenapa disebut aneh? Karena setiap tengah malam atau di atas jam 12 ini selalu terdengar di belakang rumah beliau ini, karena memang pada waktu itu masih becek, ini sering terdengar langkah kaki ya. Namun langkah kakinya ini seperti melompat. Dan pada waktu itu rumah Mas Andri ini memang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, ini sering kalau di kamar ini ada suara di dinding rumah Mas Andri, tapi tidak seperti mengetuk ya. Ini seperti ada suara duk duk duk. Nah, nanti hilang, nanti kemudian muncul lagi duk duk. Nah, di antara suara duk 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 ini nanti diselingi dengan suara lompatan yang agak suaranya agak keras. Nah, ini sebetulnya aneh karena Mas Andre ini boleh dikatakan pada waktu itu tidak takut, namun penasaran ini sepertinya apa. Apakah memang orang iseng yang memang bertindak iseng ya. Peristiwa ini sering terjadi ketika tengah malam Mas Andre ini belum tertidur atau terbangun dari tidurnya. Nah, karena mungkin terlalu seringnya peristiwa ini, akhirnya Mas Andre pun tidak menghiraukan ya. Jadi dianggapnya ya hanya orang iseng. Namun tidak pada malam itu. Kenapa? Karena pada malam itu Mas Andre menemukan jawaban yang selama ini menjadi pertanyaannya. Kenapa? Karena ketika suara itu muncul, dia tahu ternyata siapakah sosok di balik suara itu. Jadi pada waktu itu mungkin jam sudah menunjukkan jam lebih dari jam 12 malam. Nah, di antara kelupaannya itu tiba-tiba terdengar suara duk duk duk. Ya, karena memang dinding yang terbuat dari anyaman bambu ini kalau disenderi ini kan seperti agak condong ke dalam ya. Nah, ketika itu terjadi, ketika condong ke dalam, Mas Andre ini mencoba untuk menyentuh dinding bambu yang ke dalam ini, didorong keluar untuk rata ya. Namun seolah-olah ini ya tidak ada apa-apa, hanya enteng saja, jeret gitu. Tidak ada seperti sosok manusia yang memberati dinding bambu itu. Dan peristiwa ini masih berlangsung mungkin sekitar 15 menitan. Selain suara duk 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 juga ada suara
seperti jalan kaki, tapi namun suaranya agak keras. Dan satu titik ketika Mas Andre ini penasaran, dicongkelah itu diantara anyaman bambu dengan ukuran yang agak besar ya. Dan kebetulan memang pada waktu itu di luaran sedang ada bulan purnama. Dan ketika fokus pandangan ini dilihatkan, ternyata di jalan itu, di dekat dekat dinding bambu ini, dengan lamat-lamat Mas Andre bisa melihat satu sosok putih. Dia melayang dan meninggalkan rumah Mas Andre ini. Jadi perginya ke arah kuburan atau pemakaman umum yang memang tidak jauh dari rumah Mas Andre. Tentunya mendapati pemandangan tersebut, Mas Andre ini langsung menyelimuti dirinya dengan selimut, dan bukan sih pingsan, namun Mas Andre ini langsung tertidur, mungkin dengan terpaksanya karena memang takut ya. Dan peristiwa ini tidak diceritakan kepada orang tua Mas Andre. Namun ketika di mana Mas Andre ini memang tengah malam terbangun atau istilahnya belum tidur, Mas Andre ini tidak penasaran lagi dengan sosok apa itu ya, yang istilahnya menggedor-gedor dinding bambunya, dinding rumahnya ya. Karena memang sudah memiliki jawaban. Ternyata sosok itu adalah mungkin sejenis Mr. P atau sosok pocong ya, yang ya itulah sosok yang Mas Andre lihat. Jadi ketika ada gedoran ini, Mas Andre tidak penasaran untuk mencari tahu kembali. Ya, itu adalah cerita yang dialami oleh Mas Andre. Cerita ketika beliau ini mungkin masih kanak-kanak ya, menjelang remaja. Karena pada waktu itu memang boleh dikatakan suasana masih sangat sepi, bahkan listrik juga boleh dikatakan ini masih sangat jarang. Ya, mungkin demikian cerita yang disarikan dari Mas Andre. Kenapa beliau tidak mau menceritakan langsung? Karena memang beliau ini tidak terbiasa berbicara di depan kamera, makanya saya mencoba menceritakan langsung apa yang dialami oleh Mas Andre. Mungkin demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.